Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Ananda semua. Sekarang kita belajar tentang gaya kimia. Apakah Ananda sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Nah, di sini kita akan membahas tentang gaya-gaya kimia yang bekerja mempengaruhi sifat dan struktur molekul kimia. Apa itu interaksi hidrofobik, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus murid-murid. Ikatan hidrofobik menggambarkan hubungan antara air dan hidrofob atau molekul yang sedikit larut dalam air. Hidrofob itu apa, Bu? Nah, hidrofob itu sendiri adalah molekul nonpolar yang biasanya memiliki rantai molekul yang panjang. Gambar ini menunjukkan bahwa ketika hidrofob berkumpul, kontak mereka dengan air menjadi lebih sedikit. Kenapa dinyatakan lebih sedikit, Bu? Karena pada saat berintegrasi, total molekul air yang sebelumnya adalah 16, setelah mereka berinteraksi menjadi 10 molekul saja. Nah, Ananda tahu tidak apa kekuatan interaksi hidrofobik? Apa itu, Bu? Kekuatan interaksi hidrofobik ada 3, yaitu yang pertama suhu, yang kedua jumlah karbon, dan yang ketiga adalah bentuk hidrofob. Adapun contoh interaksi hidrofob yaitu pencampuran lemak dengan air dan adsorpsi polutan organik pada biokar. Sekarang kita akan membahas materi mengenai gaya van der Waals. Ada yang tahu apa itu gaya van der Waals? Tidak, Bu. Apa itu, Bu? Jadi, gaya van der Waals merupakan salah satu jenis gaya tarik-menarik antar molekul, yang dimana gaya ini timbul dari gaya London dan gaya antar dipol-dipol. Jadi, sudah tahu kan apa itu gaya van der Waals? Sudah, Bu. Di sini, gaya van der Waals terbagi 3 loh. Ada yang tahu apa saja itu? Tidak, Bu. Apa saja itu, Bu? Gaya van der Waals itu terbagi atas 3 gaya, yang dimana gaya yang pertama itu disebut dengan gaya dipol-dipol, yang kedua gaya dipol terimbas, dan yang ketiga gaya dipol sesaat. Sekarang sudah tahu kan jenis-jenis gaya van der Waals? Sudah, Bu. Bu, apakah ada contoh dari 3 gaya van der Waals itu di dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Ada, mari kita bahas satu persatu ya. Baik, Bu. Gaya van der Waals yang pertama kita bahas mengenai gaya dipol-dipol. Nah, di sini Ananda ada yang tahu apa itu gaya dipol-dipol? Tidak, Bu. Apa itu, Bu? Gaya dipol-dipol merupakan gaya yang terjadi antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen polar. Sudah tahu kan apa itu gaya dipol-dipol? Sudah, Bu. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa, Bu? Contoh di dalam kehidupan sehari-harinya yaitu air atau H2O, yang dimana molekul air adalah molekul polar yang sangat baik. Atom oksigen memiliki elektronegativitas yang tinggi dibandingkan atom hidrogen. Nah, sehingga menarik elektronnya lebih kuat. Akibatnya, ujung oksigen bermuatan parsial negatif, sedangkan ujung hidrogen bermuatan parsial positif. Kita masuk ke gaya van der Waals yang kedua, yaitu gaya dipol terimbas. Apa itu gaya dipol terimbas? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Dipol terimbas adalah gaya yang terjadi antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen nonpolar. Apakah benar, Bu? Benar, Ananda. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa, Bu? Untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu penggaris dengan potongan kertas. Saat penggaris plastik digosok ke rambut, penggaris akan menjadi bermuatan negatif karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Hal inilah yang menyebabkan penggaris tersebut memiliki medan listrik di sekitarnya.
Ketika penggaris yang bermuatan mendekati kertas, elektron di kertas akan bergeser menjauh dari penggaris jika penggaris bermuatan negatif. Hal ini membuat sisi kertas yang dekat dengan penggaris sedikit bermuatan positif dan sisi yang jauh menjadi sedikit bermuatan negatif. Nah, proses ini disebut proses induksi dan kertas menjadi dipol terimbas. Nah, akibat adanya medan listrik dari penggaris, bagian kertas yang bermuatan positif akan tertarik oleh penggaris yang bermuatan negatif, sehingga potongan kertas tersebut dapat terangkat atau tertarik ke penggaris. Jadi gitu ya, Bu? Sudah paham kan? Sudah, Bu. Kita masuk ke gaya van der Waals yang ketiga, yaitu gaya dipol sesaat. Apa itu gaya dipol sesaat? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Dipol sesaat adalah gaya yang terjadi antara molekul kovalen nonpolar dengan molekul kovalen nonpolar. Apakah benar itu, Bu? Benar, bagus sekali. Anak-anak, pernahkah kalian melihat cicak berjalan di dinding? Pernah, Bu. Saya sering melihatnya, Bu. Bagaimana cicak bisa menempel di dinding tanpa terjatuh, Bu? Pertanyaan yang bagus. Jawabannya yaitu karena adanya pengaruh dari gaya London yang merupakan salah satu jenis gaya van der Waals. Kaki cicak memiliki jutaan rambut halus yang disebut dengan setae, dan setiap setae ini memiliki ratusan ujung yang sangat kecil yang disebut dengan spatula. Oh iya, Bu. Tadi Ibu ada mengatakan mengenai gaya London. Apa itu gaya London, Bu? Gaya London adalah gaya tarik-menarik yang sangat lemah antara molekul-molekul. Bu, mengapa cicak itu masih bisa menempel, Bu? Padahal gaya tarik molekulnya sangat lemah, Bu. Meskipun gayanya sangat lemah, jutaan interaksi setae membuat cicak itu bisa menempel dengan kuat. Nah, itulah alasan mengapa cicak itu bisa menempel pada dinding tanpa terjatuh. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Jadi, gaya apa yang mempengaruhinya anak-anak? Gaya London, Bu. Halo Ananda semua, apakah Ananda sudah mengetahui apa itu ikatan hidrogen? Belum, Bu. Apa itu, Bu? Jadi, ikatan hidrogen itu adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom-atom yang sangat elektronegatif seperti bor, nitrogen, dan oksigen. Untuk kehidupan sehari-hari, apakah ada contoh dari ikatan hidrogen itu, Bu? Tentu saja ada. Ayo kita berkenalan lebih dalam dengan ikatan hidrogen. Ayo, Bu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu air dengan rumus kimianya yaitu H2O. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Baik, Bu. Nah, ikatan hidrogen itu seperti molekul-molekul yang berpegangan tangan. Lihat gambar ini, ada 3 molekul air yang sedang berpegangan tangan. Wah, molekul bisa berpegangan tangan ya, Bu. Hahaha, tidak benar-benar seperti kita. Tapi atom hidrogen dari satu molekul seperti menggenggam atom oksigen dari molekul lain. Ini yang kita sebut dengan ikatan hidrogen. Oh, jadi mereka saling tarik-menarik ya, Bu? Tepat sekali, ikatan hidrogen ini membuat molekul-molekul air saling tarik-menarik. Nah, itulah mengapa air bisa membentuk tetesan dan tidak langsung menyebar kemana-mana. Baik Ananda semua, siapa yang dapat menyebutkan contoh dari gaya dipol-dipol? PCl3 dengan PCl3, Bu. Nah, benar Ananda. Gaya dipol-dipol itu antara kovalen polar dengan kovalen polar juga Ananda. Nah, PCl3 ini merupakan kovalen polar karena ia memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya Ananda, gaya dipol terimbas, yaitu contohnya PCl3 dengan CH4.
Kenapa PCl3 dengan C4, Bu? Gaya dipol terimbas ini adalah antara kovalen polar dengan kovalen nonpolar. CH4 ini merupakan kovalen polar karena dia memiliki pasangan elektron bebas. Kalau PCl3 ini adalah kovalen nonpolar karena dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Maksudnya di sini karena semuanya memiliki pasangan elektron ikatan. Bagian terakhir dari gaya van der Waals yaitu ada gaya dipol sesaat. Dipol sesaat ini yaitu antara kovalen nonpolar dengan kovalen nonpolar. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Saya, Bu. Contohnya C4 dengan C4, Bu. Benar, Ananda. Ada lagi ikatan hidrogen. Siapa yang dapat menyebutkan contoh dari ikatan hidrogen ini, Ananda? Saya, Bu, yaitu H2O dengan H2O, Bu. Benar sekali, Ananda. Nah, gaya hidrogen ini merupakan gaya antar molekul yang terjadi antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif, yaitu nitrogen, oksigen,